Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu syariat yang diajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman adalah memakmurkan rumah Allah, yaitu memakmurkan masjid. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah memakmurkan masjid sekaligus juga syarat siapa saja orang-orang yang memang mampu untuk memakmurkan masjid, maka itu akan kita dapatkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, surat yang ke-9, yaitu ayat 18. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hari kiamat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka adalah termasuk di antara golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa sebetulnya orang-orang yang punya kemampuan ataupun yang berhak memakmurkan masjid, ataupun siapa orang-orang yang memenuhi ketentuan ataupun syarat yang bisa menunaikan menjalankan syariat memakmurkan masjid ini. Yang pertama adalah dia orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia tidak diperkenankan, ya, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan untuk memakmurkan agama masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dulu ada asbabun nuzul, orang-orang musyrik, ya, di ayat selanjutnya akan dijelaskan, ya, mereka memberi makan ataupun ikut memakmurkan Masjidil Haram. Maka kemudian di ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan makana lil musyrikin ayamuru masajidallah. Tidak ada hak bagi orang-orang musyrik, ya, untuk memakmurkan masjid Allah. Ya. Kenapa tidak boleh? Mereka orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, ya, karena di situ mereka di situ disebutkan membuat persaksian ke atas kekufuran mereka. Syahidina ala anfusihim bil kufr, ya. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, dan mereka orang-orang yang amalnya itu adalah berguguran. Wa finnarihum khalidun, dan mereka adalah kekal dalam neraka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid itu adalah dia orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah waqamas shalah, ya, dia yang senantiasa mendirikan sholat. Nah, ini juga sekaligus juga sebagai bentuk ataupun cara kita memakmurkan masjid adalah dengan melakukan ibadah ritual, yaitu mengerjakan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah salah satu rukun Islam, ya, yang merupakan juga kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Awal ma yuhasabu hisaba yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Kemudian wa ataz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat, itulah orang-orang yang berhak dibenarkan untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, walam yakhsha illallah, dia
hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kepada yang lain, maka mereka itulah orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid. Dengan demikian, mudah-mudahan ya mereka semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, pada era sekarang ini, apalagi di musim pandemi, kita melihat ataupun bahkan kita sendiri merasakan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat muslim dalam memakmurkan masjid mulai berkurang. Karena selain ada himbauan untuk tidak melakukan berkerumunan di satu tempat, termasuk dalam masjid ini, sehingga kemudian banyak di antara kita menunaikan sholat fardunya itu di rumah. Walaupun kita juga menyaksikan ada sebagian saudara-saudara kita yang masih menunaikan sholat berjamaah itu di masjid. Nah, dalam pandemi seperti sekarang ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, justru kita melakukan ibadah di saat pandemi ini, di saat keadaan sedang sulit, ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan disebutkan kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah yang dikerjakan pada situasi sedang sulit itu seperti hijrahnya kepadaku. Artinya apa? Walaupun dalam keadaan sulit itu, dia tetap melakukan ibadah. Walaupun dalam pandemi ini masih ada misalkan di antara kita yang menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka itu adalah ibadahnya, ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu disejajarkan dengan amalan hijrah kepada Rasulullah. Bayangkan amalan hijrah itu a'zam darajatan indallah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan juga dengan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi dalam konteks ini kita menyadari pentingnya bagaimana kita memakmurkan masjid sebagai salah satu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah untuk terus memakmurkan masjid, baik itu dengan menunaikan sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran di masjid, melakukan iktikaf, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengajian-pengajian yang meningkatkan kualitas keilmuan kita kepada Allah, kualitas keilmuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya yang memberikan manfaat baik bagi diri kita dan juga bagi masyarakat. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.